Perkenalkan, nama saya Rahmat Ehsan Satrio. Saya pengarang buku Sejarah Kereta Api di Sidoarjo tahun 1875 sampai 1942. Menilik kembali mengenai kereta api di Sidoarjo, kita putar kilas balik waktu lagi di zaman masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Bahwasanya kereta api di Sidoarjo itu ada dimulai pada tahun 1875, tepatnya tertanggal 6 April 1875 sesuai Stadblad atau keputusan pemerintah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Van Lansberge pada waktu itu, di mana ketika Staatsverwagen atau perusahaan kereta api milik pemerintah koloni Sidoarjo hingga berakhir di Pasuruan. Untuk jalur kereta api di Sidoarjo sendiri itu nanti di pemerintahan kolonial dibagi menjadi 3. Yang pertama, seksi pertama itu dari stasiun Surabaya Kota, Sidoarjo Kota hingga ke Pasuruan. Kemudian yang kedua, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Staatsverwagen itu membangun lagi jalur dari stasiun Sidoarjo Kota menghubungkan ke stasiun Tarik melewati Tulangan dan Prambon. Barulah yang ketiga, kemudian jalur ini merupakan sambungan dari jalur yang dibangun oleh pemerintah kolonial dari Solo, Mojokerto, kemudian mengarah ke Surabaya melalui Tarik, kemudian melalui Krian, sepanjang. Oleh karena itu, Sidoarjo juga memiliki jalur segitiga karena memang polanya berbentuk segitiga dan pembangunannya pun berurutan. Di mana latar belakang dari mengapa pemerintah kolonial melalui Staatsverwagen lewat Sidoarjo dikarenakan pengangkutan gula pada waktu itu yang sangat memang dibutuhkan, mengingat Sidoarjo memiliki kurang lebih 15 pabrik gula yang beroperasi pada masa Hindia Belanda. Dari pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui perusahaan kereta api Staatsverwagen membangun atau melewati jalur kereta apinya melewati wilayah Sidoarjo, dikarenakan Sidoarjo merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa terbesar yang penghasil tebu, di mana itu dibuktikan dengan kurang lebih ada 15 pabrik gula yang beroperasi, sehingga dengan pertimbangan secara ekonomis maupun pembangunan berkelanjutan, maka kemudian pemerintah kolonial melalui Staatsverwagen membangun titik-titik lokasi stasiun atau yang dulu disebut juga halte itu sangat berdekatan dengan pabrik gula. Di sini bisa saya contohkan ada 3 lokasi stasiun atau bekas halte yang lokasinya memang dekat dengan pabrik gula. Yang pertama adalah Swiker Fabrik Buduran atau pabrik gula Buduran yang saat ini berdekatan dengan shelter Buduran. Kemudian yang kedua ada stasiun Tanggulangin yang masih aktif, itu juga lokasinya berdekatan dengan Swiker Fabrik Tanggulangin atau pabrik gula Tanggulangin. Dan yang ketiga ada Swiker Fabrik Boharan atau Swiker Fabrik Popoh yang berdekatan dengan stasiun Boharan yang masih aktif. Adanya kereta api di Sidoarjo pada masa kolonial tentunya memiliki dampak-dampak yang bisa dirasakan mungkin gambarannya hingga sekarang. Seperti yang pertama, dampak ekonomi. Tentunya dengan adanya kereta api di Sidoarjo meningkatkan daya ekonomi masyarakat, seperti kegiatan ekonominya, seperti munculnya para pedagang yang berada di stasiun, di kereta, dan kemudian juga pedagang-pedagang lain yang mungkin ada di lingkungan di sekitar kereta api yang intinya berdekatan dengan orang-orang atau di ruang publik. Kemudian juga ada lagi dampak sosial seperti munculnya kelas-kelas sosial yang dilihat berdasarkan daya beli masyarakat untuk membeli tiket kereta api sesuai kelas. Kemudian juga ada lagi dampak budayanya, di mana orang-orang yang awalnya bertransportasi dengan jalan kaki berkembang menjadi kereta tradisional yang kemudian dimodernisasi dengan semangat revolusi industri yang masuk pada abad 18. Kemudian orang lebih tertarik untuk naik transportasi massal seperti kereta api. Kemudian juga ada yang terakhir, dampak tata ruang. Dampak tata ruang di Sidoarjo itu bisa dicontohkan dengan adanya stasiun Sidoarjo atau stasiun Sidoarjo Kota yang dibangun, bangunannya sekarang itu pada tahun 1883, di mana dengan adanya stasiun sentral di Sidoarjo itu menjadi pusat kegiatan publik selain ekonomi, sosial, budaya, semuanya ada di cakupan itu. Ada beberapa keunikan yang terjadi pada masa kolonial Hindia Belanda mengenai penggunaan kereta api yang dilakukan oleh orang-orang Eropa maupun Bumiputra. Seperti contohnya saya temukan di berita koran masa kolonial, di mana kereta api digunakan sebagai sarana transportasi mobilitas yang dalam tanda kutip memiliki kepentingan dari penguasa, di mana kereta api jadwalnya
dipasang di iklan koran yang kemudian ditujukan kepada masyarakat luas, yang mana tujuannya adalah untuk menarik masyarakat untuk datang ke pacuan kuda, di mana Stasiun Purweken bersama pemerintah kolonial dan daerah setempat di Sidoarjo sendiri itu memfasilitasi pengangkutan kereta api yang menuju ke pacuan kuda yang ada di Sidoarjo, mulai dari Kota Solo hingga dari Surabaya difasilitasi oleh Stasiun Purweken dan pejabat-pejabat terkait. Kemudian tidak itu saja, ada yang lainnya seperti penggunaan transportasi kereta api untuk mobilitas di pasar malam rakyat yang diadakan oleh pemerintah daerah Sidoarjo bekerjasama dengan Stasiun Purweken, yang mana juga sama diiklankan di surat kabar, yang mana tujuannya adalah untuk menarik minat masyarakat untuk datang di pasar malam rakyat yang diagendakan oleh pemerintah daerah setempat.